Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusannya untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Fatir ayat 1 dan 2. Jamaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur kita ucapkan pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan taufiknya yang tidak terhingga kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita pada kesempatan ini, ketetapan yang mutlak. Jamaah zuhur rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan pengajaran kepada manusia atas segala kemahakuasaan Allah, atas segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas segala kemampuannya, atas segala kebesarannya, sehingga manusia dengan segala penuh kesadaran memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat atau kebesarannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada manusia untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara manusia
pujian-pujian itu tidak jarang justru ditujukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan bahwa ada kebesaran, ada kekuatan, ada yang luar biasa di luar Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa perlu untuk memujinya. Padahal sesungguhnya pujian-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk atau siapapun dia tidak layak dipuji, karena yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan miliknya lah pujian itu, miliknya lah kebesaran itu, dan itu memang harus disadari oleh makhluk yang bernama manusia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat ini tentang malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk banyak urusan. Ada di antara malaikat itu yang khusus mengurus langit. Yang khusus mengurus bumi, sehingga kita tidak menemukan sedikit pun celah atau cacat di langit. Tidak ada retak, tidak ada pecah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bumi diurus oleh malaikat, tapi campur tangan manusia membuat bumi tidak stabil, karena manusia hanya menguras, bukan mengurus, menguras kekayaan alam. Dan apa yang diurusnya itu, yang dikurasnya itu bukan untuk kemaslahatan orang banyak, tapi justru kemaslahatan pribadi dan kelompoknya saja. Idealnya jangankan orang yang bekerja, orang pengangguran pun di negeri ini bisa digaji. Kenapa? Karena sedemikian besarnya kekayaan alam. Tapi karena banyaknya orang-orang yang pengkhianat, yang justru memberikan hak itu ke orang lain, menggali tambang orang lain, sehingga yang makmur bukan masyarakat di negeri ini, bukan masyarakat di sekitar tambang, tapi orang lain lah. Jamaah yang saya hormati, kalaulah boleh kita merunut, kita hitung satu persatu tambang yang ada di negeri ini, itu hanya diurus oleh orang lain, oleh segelintir orang. Kemudian kekayaan-kekayaan itu dia bawa ke negerinya, maka tidak sedikit orang-orang yang berada di seputar tambang bukan kaya, bukan mampu, tapi justru miskin. Jamaah rahimakumullah, kembali ke persoalan tadi. Maka manusia harus diberitahu, padahal Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberitahu bahwa semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran manusia,
untuk kemakmuran manusia. Tapi memang Allah juga menciptakan setan yang menggoda, merayu sedemikian orang agar kepemilikan itu jatuh ke tangan orang-orang tertentu. Bukan untuk kemaslahatan, tapi jatuh ke tangan orang-orang tertentu. Jamaah rahimakumullah, nikmat Allah sungguh sangat banyak, tapi kita hanya bisa mengamati, tidak mampu untuk menghitungnya sedemikian rupa, sehingga timbul kesombongan bahwa saya yang telah memperolehnya, bahwa semuanya itu saya dapatkan berkat usaha saya. Dia lupa kepada memberi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat jika tidak disertai rahmat, dia akan berubah menjadi bencana. Lihatlah kira-kira kita ini. Lalu yang ketiga adalah sungguh sangat banyak urusan dan perkara kehidupan ini, yang manakala dia diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah diselesaikan dan akan mudah dicarikan solusinya. Tapi manakala tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan-persoalan itu tetap menjadi persoalan tanpa bisa ditemukan solusinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan kekuatan pada kita, dan memberikan kecerdasan kepada kita, sehingga kita benar-benar mengerti dan tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan penuh perasaan kita bersyukur atas segenap nikmat itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.